bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus. Itu. Enggak. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kan bilang gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Benar nggak Paulus itu pernah menganiaya Yesus? Loh, itu toh. Jadi itu kan ayatnya, betul. Aku yang kau aniaya. Iya, kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Tanggalnya nggak dikasih tahu waktu itu, jujur. Di situ nggak ditulis tanggal berapa, hari apa, nggak ditulis. Tapi di pas waktu perjalanan Damsik itulah Yesus bertemu dengan Paulus, seperti yang abang tadi baca. Keselamatan itu sudah ditentukan pada orang-orang Kristen. Tidak sama seperti Islam yang harus berusaha dulu gitu ya. Nggak salah. Jadi gimana itu? Keselamatan itu Yesus itu gitu loh. Bukan ditentukan ke orang-orang Kristen. Keselamatan itu pribadi Yesus itu sendiri, itulah keselamatan. Oh ya, itu barang juga siapa yang percaya padanya tidak binasa. Jadi barang siapa, bukan orang Kristen yang percaya pada, bukan barang siapa gitu. Oke, berarti orang Islam sudah pasti dong masuk surga karena orang Islam itu percaya Yesus kan gitu ya? Ya you wish, nggak apa-apa. Kalau kamu harapannya gitu nggak apa-apa Pak. Iya, karena ternyata yang selamat itu yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada orang-orang yang menginginkan penyembahan terhadap Yesus. Kan itu harus beda itu. Makanya kalau saya melihat di dalam pengajaran kitab saudara, Matius 19 nomor 17, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah ilah, maksudnya perintah Tuhan, maksudnya situ ya. Nah, jadi keselamatan itu ya harus taat kepada perintah-perintah. Nah, kalau sudah taat kepada perintah-perintah, berarti menampakkan pada diri seseorang itu rajin beribadah, rajin melakukan amalan-amalan. Salah Bang Juma, salah. Enggak, itu dibaca enggak tuntas. Jadi yang menyelamatkan kalau kayak kamu mau tuh? Sempurna, ikutlah aku disebutnya. Ya itu, ikut ke dia, ikut ke Yesus. Enggak, Bang Juma, itu antara ikutlah aku sama menaati perintah. Itu kan orang-orang kaya itu kan. Ini kan tentang ya itu terakhirnya apa disebutnya sama tuh orang? Ikutlah aku. Itu kan dibedakan kan? Itu dibedakan kan sama yang di atasnya toh? Iya, itu. Jadi kalau kenapa Bang Juma enggak ngikutin full? Jadi gini, kan di sini turutilah segala perintah Allah, berarti taatlah kepada hukum Tuhan. Berarti itu termaktub di dalam hukum Torah. Ini nggak bisa ditinggalkan hukum Torah itu berarti. Terus. Lalu setelah ikut perintah Torah, taat kepada hukum-hukum Taurat, ikut kepada Yesus. Nah, gitu. Nah, setelah ikut kepada Yesus, endingnya baptis. Ya nggak apa-apa. Baptis nggak? Kamu baptis nggak? Baptis itu apa dulu? Baptis. Ya apa itu? Mikveh. Diapakan orang kalau dibaptis? Enggak, nantilah itu jadi kita bahas baptis. Tapi udah baptis belum? Kalau yang dinyatakan pembaptisan itu adalah ikrar, ya itu ikrar adalah persyahadatan, iya kan? Baptislah dalam nama gini, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya nggak masalah, kami juga nggak masalah, itu masalah. Abang nggak gitu nggak? Ya kalau nggak bisa berarti selesai. Abang nggak selamat. Kalau dibaptis berarti diberi ikrar, disumpah. Itu Islam juga akui. Apa buktinya? Kamu ngakuin Yesus mati kok disalib gimana sih? Oh, bukan di situ poinnya. Baptis itu poinnya Pak. Sebentar. Ya, baptis itu poinnya loh. Nah, gitu. Menurut gereja harus dibedakan dengan ajaran Yesus. Makanya gini loh Bang. Kamu ngikut Isa atau Yesus? Kalau Yesus itu kepada para nabi, kami ikut kepada para Bang, sebentar. Kami ikut kepada baptis nabi. itu Dan kaitannya dengan kematian dan kebangkitannya. Kalau kamu menyanggah kematiannya, loh kamu nggak bisa dibaptis. Itu ajaran Paulus itu tentang kematian Yesus itu Paulus. Mana ada Paulus? Loh, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Bukan ajaran Nggak masalah. Kami umat Islam itu berikrar
dalam konsep iman kami percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Ya itu konsep kami. Dan itu juga konsep Yesus. Ada yang sudah baptis, Bang. Yang disuruh baptis. Enggak masalah. Baptis itu ikrar. Bukan ikrar. Menyatunya loh. Itu pemahaman kami. Sehingga orang-orang yang dibaptis itu adalah orang yang mengikat diri, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Pemahaman abang yang mana? Dirinya, kan gitu. Pemahaman abang yang mana tentang baptis? Baptis itu ikrar menurut pemahaman kami. Kamu di mana? Pemahaman kamu di mana? Pemahaman kamu yang mana? Oke, saya jelaskan. Sekarang begini, ketika ada orang kafir masuk Islam, kita ajak mereka untuk mengikrarkan bahwa Yesus itu adalah nabi. Dan sebagai nabi, ada padanya Roh Kudus, pembimbing, malaikat Jibril yang mendukung kenabian beliau. Lalu setelah itu, diajarkan orang yang mu'alaf ini kemudian untuk menyembah hanya kepada Allah. Diawali dengan pencucian diri, mandi, wudhu, membasuh diri. Itu yang kami imani. Nah, kalau misalnya itu bukan wudhu. Ya terserah. Baptis itu bukan wudhu. Wudhu pun kami wudhu. Nah, masalahnya sekarang yang dipraktekkan Yesus itu adalah perjanjian lama dalam kehidupan keberagamaannya, bukan perjanjian baru. Itu dulu. Terus kemudian yang kedua, Yesus tidak pernah sama sekali membaptis ala Kristen. Satu manusia pun. Yesus nggak pernah. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu dibaptis. Murid-muridnya dia yang baptis. Nggak ada, Yesus nggak pernah membaptis siapa pun. Itu kan harapan. Nggak apa-apa kalau abang mau berharap-harap cemas nggak apa-apa. Ayo adekku, tunjukkan dalilnya. Nanti deh, next time saya tunjuk. Saya lupa. Iya benar, saya lupa. Iya. Daripada saya bilang iya ada, saya nggak lupa. Saya nggak apa. Jadi yang membaptis itu cuma Paulus. Paulus cuma pernah membaptis dua orang yang pernah Yesus baptis. Nah, kalau Yesus nggak pernah sama sekali baptis siapapun. Kalau yang ada Yesus dibaptis. Gitu, Yesus kalau pernah baptis gimana? Misalnya. Nggak pernah. Iya, misalnya. Silakan. Ya, silakan aja. Baptis saya juga seperti layaknya Yesus dibaptis. Iya, misalnya nanti. Iya, nanti. Saya mesti cari dulu. Memang bukan sekarang. Oke. Nanti kita di sesi berikutnya kita debat tentang ternyata Bang Suma bohong mengatakan bahwa Yesus tidak pernah membaptis. Baik. Jadi terkait dengan yang tadi, saya sangat terpanggil untuk mengatakan bahwa saudara saya ini keliru gitu. Ketika dikatakan bahwa keselamatan telah dijaminkan kepada Kristen. Nah, ini sangat luar biasa nih. Kenapa? Karena menurut pengajaran Yesus sendiri, Yesus loh ini ya, itu sangat menekankan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhannya. Barulah orang itu bisa selamat. Nah, sementara Kristen mengajarkan keselamatan itu adalah ketika mengimani Yesus mati di atas tiang salib. Betul. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Yesus di mana ajarkan itu? Yesus mengajarkan seperti itu. Memang seperti itu. Dia berkali-kali loh Bang. Berkali-kali di dalam kitab Injil Sinoptik mengatakan, ini Injil Sinoptik itu maksudnya di Matius, Markus, Lukas, berkali-kali mengatakan anak manusia akan diserahkan dan bangkit kali ketiga. Iya betul. Di mana itu diterangkan oleh Yesus? Coba kita lihat. Baik. Kita uji dalilnya. Iya boleh. Lanjut. Gue nyari lagi, banyak yang gue cari nih. Iya. Oke. Jadi yang saya pahami ya sebagai seorang yang belajar tentang kitab saudara, bahwa hal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel adalah agar mereka kemudian memahami Yesus itu sebagai utusan dan mentaati perintah-perintah Tuhannya. Nah ini contoh Matius 19 nomor 17 ini. Ternyata konsep keselamatan itu adalah mentaati hukum Taurat lalu kemudian menjadi pengikut Yesus. Kan gitu. Artinya ngomong Taurat lah Bang. Lu juga Taurat emang ada di kitab lu. Jangan lari ke kita dulu. Kita membahas tentang Yesus dulu. Kan dari tadi Yesus yang dibahas. Kan gitu ya. Baik. Nah, jadi Yesus itu mengajarkan kepada Bani Israel tentang Taurat. Untuk taat kepada Taurat. Setelah taat kepada Taurat, harus menerima dia sebagai utusan Tuhan. Jadi imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, para praktisi Yudaism, kala Yesus datang, meski mereka itu ibadah dengan ketaatan yang penuh, tapi tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, imannya tertolak. Gak ada yang tidak menyangkal Yesus itu utusan. Gak ada orang Kristen seperti itu Bang. Enggak, maksudku
Orang-orang Kami Yahudi. juga beriman bahwa dia itu diutus, betul. Kecuali kita ini tidak mengakui Yesus itu utusan. Nah, pernyataan abang itu berguna. Ini enggak, kami mengakui dia. Iya, saya pengutusan tahu, kita tahu. seperti apa? Tahu. Justru beberapa saat yang lalu saya katakan begini. Iblis itu ketika tahu bahwa ternyata para nabi mengajarkan bertaubat dan ternyata Tuhan membuka pintu taubat kepada hamba-hambanya, maka iblis di situ lemas. Ternyata kalau manusia berzina, mencuri, merampok, membunuh, masih ada peluang masuk ke surga. Kayak mana caranya kita untuk tidak memasukkan manusia ini lagi ke surga? Ternyata ada satu dosa, yaitu menyembah selain daripada Tuhannya Abraham. Nah, ini poin yang harus diajarkan iblis. Upaya-upaya yang kemudian ditanamkan oleh iblis supaya anak keturunan Adam menyembah selain daripada Tuhannya Abraham. Nah, ini yang perlu kita kaji. Bahwasanya di manakah iblis mampu menyelewengkan manusia terhadap penciptanya. Nah, kalau kita Sebenarnya melihat, abang terlalu panjang, Bang. iya, Abang silakan. ini yang nggak paham kenapa dia itu turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu yang nggak paham. Dia itu memang untuk untuk dalam rangka penebusan. Apa yang ditebus? Enggak. Matius 8 nomor 4, Yesus justru memerintahkan kepada orang-orang sezamannya untuk berkurban hewan. Kenapa jadi dia yang dikorbankan, kan gitu? Dengar dulu, gini loh, kan saya kan mau menjelaskan tentang kurban. Ini kan memang di dalam Islam itu kan missing link, gak ngerti makna kurban. Kan abang juga kemarin kan kelabakan toh bahas tentang kurban. Kok bisa kayak gitu? Loh ya iya, karena abang nggak tahu tentang kurban. Karena abang taunya kurban itu bagi-bagi daging. Oh gitu ya. Oke, lanjut. Kurban itu kan arti kan karof. Karof itu karib, dekat, mendekat. Nah, itulah kenapa setiap kurban itu memerlukan darah. Nah, darah yang dilakukan oleh kurban-kurban yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya itu hanya nggak bisa menghapuskan dosa, sifatnya sementara. Karena tahun depan pun dia akan melakukan itu terus. Bahkan ironisnya orang Yahudi 2000 tahun lebih, 2020 tahun lebih mereka nggak melakukan kurbanot sampai sekarang. Karena apa? Karena udah dihancurin sama Yesus bait Allah itu. Karena Yesus itulah sendiri bait Allahnya. Ini mau secara teologis maupun secara historikal, mereka kebenaran Yesus itu tergenapi. Omongannya benar bahwa bait Allah hancur. Mereka nggak lakukan kurban kan sekarang, keimamatan mereka hancur kan. Nah, itulah yang dilakukan Yesus itu badan manusia. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa pula dia sebagai pengantara yaitu antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Kemanusiaan itulah yang dilakukan untuk sebagai penebus kita. Itu maksudnya memang benar kemanusiaannya itu lebih rendah dari Bapa. Betul. Kami mengimani seperti itu kok. Kami nggak pernah bilangin kalau kemanusiaan itu sama seperti Bapa, enggak. Yang setara itu firman dengan Allah. Filipi 2 ayat 6. Lupa gue ya. Filipi 2 ayat 6. Sebentar aku lupa. Iya, dan setaraannya manusia dia tidak menyetarakan. Iya, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan. Artinya kan dia setara. Iya, itu pernyataan siapa dulu? Pernyataan siapa dulu itu? Itu pernyataan Paulus. Nah, itu kan udah kubilang tadi tentang hal-hal yang muncul kemudian yang diimani oleh orang Kristen pasti dari Paulus. Lah mana dari Yesusnya mana? Memang yang mengajar itu tentang Yesus itu ya murid-muridnya, Bang. Enggak dong. Tadi kan permasalahannya yang firman Yesus atau muridnya Yesus? Yang firman justru murid-muridnya. Yang firman itu murid-muridnya itu menuliskan tentang sang firman hidup 1 Yohanes 1:1. Iya. Nah, sekarang Yesus itu datang mengakui dirinya, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan, kan gitu. Nah, sekarang murid-murid yang menulis dalam kitab saudara itu yang memerintahkan menulis siapa? Yang memerintahkan menulis Matius 28 ayat 20. Matius 28 nomor 20. Ayat 20. Ya. Ya. Perintahkanlah pekerjaan yang kuperintahkan kepadamu, kan gitu. Iya, ajarilah mereka segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekarang mana perintahnya Yesus agar dirinya itu dituhankan? Loh, enggak gini loh. Sekarang kan ngomongin tentang bukan dituhankan atau enggaknya dulu, Bang. Tapi kan tentang apa sih tulisan mereka itu? Itu menurut perintah Yesus atau bukan menurut perintah Yesus? Kan itu tadi ya. Jadi satu-satu, Bang.
itulah makanya katakan bahwa ketika ada dikatakan perintahkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepadamu, kan gitu. Nah, kemudian Jadi Paulus memerintahkan tuh seperti yang kita urai semua tadi barusan. murid-muridnya, semuanya, bukan cuma hanya murid, bukan hanya Paulus, semua Nah, murid-muridnya, baik sekarang lisan maupun mana? secara tulisan, baik lisan maupun tulisan. Oke, nah sekarang mana pernyataan Yesus itu yang mereka catatkan kemudian? Di mana Yesus pernah uraikan? Tentang? Ya tentang misalnya bahwa hukum Torah itu adalah kutukan, bahwa kebangkitan pada hari ketiga itu adalah keselamatan, penyembahan terhadap dirinya adalah ya, keselamatan. Loh, bagaimana sih abang itu? Yang dituliskan itu memang ajaran Yesus. Memang ajaran Yesus. Dari mana kita bisa mengatakan ajaran Yesus sementara Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, Yesus sendiri mengajar atas perintah Tuhannya, bukan dari dirinya sendiri. Nah, misalnya Paulus begitu tebal surat-suratnya. Ini yang ngajarin siapa? Yesus. Dari mana? Dari mana apa? Nah, dari mana Yesus mengajarkan Paulus? Ketemunya di mana? Kok ketemu di mana? Memang harus ketemu dia yang mengajarkan tentang Injil kok. Iya, di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus? Dia enggak di Damsyik salah satunya pertama kalinya. Di Damsyik. Bukannya Yesus sudah terangkat. Loh, kenapa memangnya? Ya kan yang datang setelah Yesus kan bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Siapa bilang? Itu Yesus. Roh Kudus itu Roh Kristus. Di mana Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah aku? Itu baca dong, Kisah Para Rasul 9, sebentar. Justru Yesus mengatakan, Roh Kudus tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Loh betul, kan itu kan di Damsyik itu dia setelah pergi. Baru datang. Gini loh, Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Konteksnya berarti pada saat Yesus berkata demikian, Roh Kudus di mana? Maksudnya? Kan Yesus di dalam Yohanes 16 adalah benar katamu jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak datang. Betul. Nah, itulah Pentakosta. Nah, Roh Kudus ini di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang, pada murid-muridnya itu. Lain itu, lain. Sekarang ketika Yesus itu, lah kan Yesus sendiri yang mengatakan. Sekarang gini loh, Bang, permasalahan kita tuh Paulus kan bertemu Yesus toh enggak itu kan? Sesimpel itu kok. Sudah jelas di Damsyik itu ketemu. Ada. Kok enggak ketemu? Kok udah jelas kok. Kok abang ini, masalahnya kan gini, abang itu nggak mau. Ini gue rekam lagi. Gini loh. Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nggak fokus dulu, Bang. Kamu kan tadi kan enggak. Tadi itu permasalahannya, kamu itu bilang di mana Paulus bertemu dengan Yesus kan gitu. Iya. Di mana Paulus bertemu dengan Yesus ya. Di Damsyik. Menurut Paulus, menurut Lukas, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Sehingga teman-teman Kristen mengakui bahwa yang bertemu dengan Yesus itu, Paulus itu adalah Yesus. Apakah itu benar? Betul. Nah, memang bertemu itu kan diperkuat oleh Ananias, Pak. Ananias bahkan mengkonfirmasi gitu loh. Yesus sendiri mengatakan, adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Roh Kudus, setelah Yesus terangkat itu adalah kan Roh maksudnya Kudus. Pencurahan Roh Kudus, Bang. Aduh. Loh kok aduh? Coba baca Yohanes 16 coba. Iya, baca. Cobalah baca. Yohanes 16 coba. Iya, itu kan maksudnya Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya, yang abang tanya itu di mana Paulus ketemu dengan Yesus. Kalau Roh Kudus yang itu lain. Roh Kudus yang ini Roh Kudus itu sama. Tapi tadi saya hanya menjelaskan Paulus itu ditemukan Yesus di Damsyik. Loh, udah kan abang nggak percaya. Itu fitnah itu. Kan kayak gini kan, kalau kayak gini kan sulit. Coba. Sekarang kan dia bilang gini. Ya udah nggak apa-apa, Bang. Tapi kan saya sudah jelaskan dan sudah membuktikan bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus. Itu. Enggak. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kan bilang gitu ya. Nah, kemudian dia mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya.
Benar nggak Paulus itu pernah menganiaya Yesus? Loh, itu toh. Jadi itu kan ayatnya, betul. Aku yang kau aniaya, iya ya. Kapan Yesus dianiaya sama Paulus? Tanggalnya nggak dikasih tahu waktu itu, jujur. Di situ nggak ditulis tanggal berapa, hari apa, nggak ditulis. Tapi di pas waktu perjalanan Damsik itulah Yesus bertemu dengan Paulus, seperti yang abang tadi baca. Masalahnya Yesus tidak pernah kenal dengan Paulus, menyebut namanya pun kagak pernah. Loh, bukannya nggak kenal itu Warokah. Yang nggak kenal Yesus itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak kenal. Betul. Coba. Abang, kalau Warokah nulis Injil, abang percaya? Padahal ketemu juga enggak, ya toh? Enggak, maksudnya bener nggak? Coba nggak, abang sekarang gantian. Warokah menulis Injil, abang percaya nggak? Warokah menulis Injil? Iya, di dalam Bukhari nomor 3. Bukhari nomor 3. Terjemahkan enggak menulis. Oh, menulis atas izin Allah lagi mana disebutnya. Nah, percaya enggak? Itu ketemu Yesus enggak? Enggak. Ketemu Yesus enggak? Enggak pernah Waraka ketemu dengan Yesus. Sahih. Nah, ya iya, kenapa abang percaya dia nulis? Percaya gimana? Loh, dia nulis Injil toh? Ya itu urusannya. Bukan urusannya. Sekarang saya mau merefleksikan ke abang. Ya, yang dituliskan oleh Waraka itu adalah terjemahan dari kitab Kagak menuliskannya dalam bahasa Arab. Iya, dia menulis. Enggak ditulis, dia menerjemahkan. Iya, itu tidak masuk dalam konsep iman kami sebagai seorang muslim. Izin Allah loh. Kok urusan dia? Izin Allah. Iya, berarti itu urusan dia dengan Allah. Loh, urusan dia, urusan kamu loh. Itu Allah kamu. Lucu Anda. Kitab saya Al-Quran. Kitab saya Al-Quran. Memang kitab kamu kisah para rasul. Ya sama aja kan. Kamu kan juga bukan kisah para rasul, kan bukan kitabmu. Ya saya juga nunjukin Bukhari, bang, salah. Kenapa rupanya dengan Bukhari? Kenapa? Loh ya iya. Kenapa abang itu lebih make sense sama Warokah yang menulis Injil dibanding Paulus? Waraka nggak bawa nama Yesus. Loh, jadi bawa-bawa Waraka tidak pernah menjajakan Yesus mati di salib kemudian menjadi berarti Waraka itu menulis Injil itu berdasarkan apa? Lah mungkin saja Injil yang dimaksud itu adalah Injil yang diajarkan oleh Yesus, bukan yang diajarkan oleh Paulus. Memang dia ketemu Yesus. Lah kan ada murid-muridnya. Loh, murid-murid ya kan? Udah mati loh. Waraka abad keberapa? Oh ya udah, berarti jelasin dulu. Jelasin dulu. Paulus satu zaman sama Yesus. Paulus satu zaman sama Yesus. Kenapa abang ini lebih percaya Waraka dibanding Paulus? Masalahnya Yesus berpesan bahwa antikristus itu sesama dengan aku. Benar. Tidak 6.000 tahun kemudian. Itu namanya Serintus. Betul, Serintus. Serintus itu mengabarkan Injil yang lain. Betul. Dari mana Anda bisa surat Galatia sekarang begini. Kalau saudara saya ini mengatakan bahwa Injil yang diberitakan oleh penulis-penulis kitab kanonik itu adalah Injilnya Yesus. Apa yang menjadi dasar pijakan untuk mengetahui bahwa Thomas dan Andreas, Maria, Filipus, ya, dan Injil-Injil yang ditolak oleh gereja awal mula itu adalah palsu? Ya palsu lah. Karena itu dia baik, saya jelaskan. Yang mati paling terakhir itu adalah Rasul Yohanes di Efesus di sekitar tahun 90 sampai 100. Setelahnya itu yang apokrif itu yang abang tulis itu ditulis setelah kematian Yohanes. Dari mana bisa ditahu? Loh, iya memang itu kepenuhan sejarahnya. Contoh, Injil Thomas dituliskan di tahun 200-an. Thomas sudah mati tahun 60. Itu enggak, maksudnya yang menulisnya siapa? Loh, itu orang lain yang mengaku-ngaku rasul. Nah, itu dia. Jangankan bukan itu doang, ada iya, itu namanya. Itu dia apaan? Berarti ada tuduhan. Padahal Paulus mengatakan begini loh di dalam kitabnya, dalam Galatia. Aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada injil-injil lain. Nah, ya kan? Berarti pada masa Paulus sudah ada injil-injil bertebaran. Banyak injil pada masa itu. Nah, sekarang namanya apa yang menjadi dasar filter membedakan ini Injil yang benar, ini Injil yang bukan benar gitu? Ya, saya kasih tahu ya. Dasar parameternya mengukurnya itu dari ya para rasul ini sendiri.
Para rasul ini kan punya murid, muridnya punya murid. Itulah jadi apostel itu, bapak gereja itu bukan daftar. Saya mau daftar dong jadi bapak gereja, enggak. Itulah muridnya, masing-masing murid itu. Dari situlah kan dicek apakah benar Thomas ini pernah menulis. Oh, Thomas itu enggak menulis seperti ini. Itu kan bisa dicek, Bang. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 coba. Silakan. Ya, dimunculkan aja. Itu apa tuh? Semua maksudnya? Satu perikop supaya kita enggak mengada-ngada gitu. Aha, terus gue baca dulu bentar. Iya, silakan. Satu perikop gue baca dulu dong, satu perikop. Ditentukan, lihat aja ketika Yesus itu memanggil siapa? Memanggil Filipus. Ini banyak nih, ada 40 ayat, gue bacain dulu. Yang mana nih ayat mengenai, Pak? Dalilnya jelas di sana bahwa Filipus itu dipanggil di nomor-nomor pertama, coba lihat. Aha. Oke, ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakan, mereka semua gitu loh. Yang mana nih? Iya, Filipus itu diceritakan bahwa dia memberitakan Injil Yesus. Betul. Dia seorang diaken, betul. Dia termasuk 70 murid Yesus yang diutus dua orang, betul? Enggak, Filipus memang betul-betul bertemu dengan Yesus. Lukas juga bertemu. Markus juga ketemu. Siapa? Di mana Lukas bertemu? Di mana Lukas dipanggil? Sementara Yesus memanggil Filipus. Begini loh, kan Lukas 10 ayat 1, Bang. Kan ini kan pernah saya kasih tahu, Lukas 10 ayat 1, di mana Yesus itu mengutus dua murid yang lain. Nih coba nih Lukas 10 ayat 1. Iya, tapi di situ kan tidak disebut nama Lukas. Loh, memang nggak disebut nama 70 muridnya, jangan nama Lukas. 70 muridnya itu nggak semua ditulis, betul. Ya, tapi masalahnya Yesus memanggil Filipus gitu loh. Terus kenapa apa masalahnya? Ya, artinya ketika diberitakan bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus, maka Injil Filipus inilah yang lebih valid daripada Injil-Injil yang lain, kan gitu. Injil Filipus gimana sih? Filipus ya, coba. Justru ini yang dipertanyakan loh. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Tadi kisah Rasul berapa sih? Kisah Rasul 8. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Filipus, ikutlah aku." Ini Yesus menyebut nama. Ya kan? Nah, sementara kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 12, di situ diceritakan gini. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini kan jelas bahwa pemberitaan Filipus adalah perintah Yesus. Makanya di nomor 34 apa 35 di situ dikatakan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berarti Yesus ini punya Injil. Yesus maksudnya kitab Injil Yesus gitu? Bukan, tidak diceritakan bahwa Injil Yesus. Injil Yesus itu apa? Maksudnya tanya pada dirimu sendiri. Coba lihat. Enggak. Gini. Ini salah Bang. Mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu apa? Tulisan. Betul, terus. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.